wabarakatuh. Adik-adik semua, di sini Pak Guru akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan SMA IT CBT System ya untuk keperluan tes masuk PPDB SMP IT, SMA IT Insan Cendekia Jayapura ataupun untuk keperluan ujian-ujian yang lainnya ya. Jadi adik-adik di sini adik-adik kan sudah mendapatkan kartu login, di mana di dalam kartu login ada nomor ujian dan juga passwordnya. Nah, silakan adik-adik kunjungi website ini ya, cbt.smit-icj.sch.id, atau adik-adik dapat lihat juga di dalam grup WhatsApp yang sudah diinformasikan oleh panitia PPDB di sana. Nah, di sini Pak Guru akan contoh simulasikan ya. Pak Guru akan masukkan user SMA ya, SMA 2023, kemudian passwordnya juga oke. Nah, di sini Pak Guru akan contohkan menggunakan seolah-olah Pak Guru adalah siswa SMA ya, jadi yang akan mendaftar di SMA. Nah, di sini Pak Guru akan klik login ya, setelah masukkan nomor ujian dan password, klik login. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini terserah adik-adik mau simpan atau tidak ya, tapi Pak Guru tidak simpan. Nah, adik-adik sekalian ya, jadi kalau adik-adik perhatikan di kartu login yang adik-adik terima itu hanya ada logo SMA ya, baik itu untuk peserta PPDB SMP maupun SMA hanya ada logo SMA-nya saja. Kenapa? Karena sekali lagi kita menggunakan sistem CBT yang ada di SMA IT ya adik-adik. Jadi tidak apa-apa, nanti pilihannya akan keluar sendiri. Nah, ketika adik-adik sudah login, di sini nanti akan ada tulisan seperti ini ya. Nah, kalau ada yang keterangannya seperti ini, tidak ada mata ujian untuk saat ini, berarti ini sedang tidak ada ujiannya karena dari admin belum mengatur. Tapi untuk pelaksanaan ketika tes PPDB, maka insya Allah itu sudah diatur oleh adminnya, jadi nggak akan tampilannya seperti ini ya. Di sini akan coba Pak Guru ubah dulu sebentar. Oke, di sini adik-adik bisa melihat ya. Jadi silakan pastikan nama adik-adik itu sudah sesuai dengan nama yang adik-adik kumpul ketika adik-adik mendaftar di SMP maupun di SMA IT ya. Kemudian pastikan nomor ujian itu sesuai dengan nomor yang ada di kartu. Nah, di sini adik-adik perhatikan untuk token ini diabaikan saja ya, karena nanti dia akan menghilang secara otomatis. Nah, untuk jadwal ujian diperhatikan, di sini akan ada dua ya, yang mana ada tulisannya tes PPDB SMA IT dan juga tes PPDB SMP IT ya. Ini uji coba saja karena hanya uji coba, makanya di sini ada tulisan uji cobanya. Nah, di sini ya Pak Guru kan loginnya menggunakan akun SMA ya, sebagai siswa SMA. Jika adik-adik itu salah klik, misalnya klik yang SMP, maka yang terjadi adalah adik-adik tidak akan bisa login masuk ke dalam sistem, karena adik-adik kan calon siswa SMA ya, jadi harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kalau memang SMA ya pilih SMA, kalau memang mendaftar ke SMP ya pilih yang SMP gitu ya. Nah, klik yang SMA, kemudian klik submit, nanti akan masuk ke dalam halaman ruang tunggu. Nah, di sini adik-adik sudah mulai bisa mengklik tombol mulai. Ketika adik-adik sudah klik tombol mulai ini, nanti waktunya akan berjalan ya, 120 menit ini akan berjalan ya. Pak Guru akan contohkan ya, kita klik mulai. Nah, di sini perhatikan waktunya sudah berjalan ya, waktunya sudah berjalan, di sini akan terus berjalan. Nah, kalau sewaktu-waktu adik-adik ketika mengerjakan soal ini ternyata terkendala internet dan harus login ulang dan lain-lain, maka silahkan keluar dulu ya, lalu di login ulang, masuk ulangi gitu ya. Nah, nanti di sini waktunya tetap berjalan gitu, waktunya tetap berjalan. Kalau memang adik-adik butuh tambahan waktu ya, adik-adik butuh tambahan waktu karena terkendala biaya, mohon maaf karena terkendala jaringan ya, karena terkendala jaringan, maka silahkan dikomunikasikan dengan panitia ya. Tapi jelasnya adik-adik harus menyertakan bukti-bukti yang kuat. Kenapa bisa terkendala jaringan ya? Apakah memang ada di tempat yang kesulitan jaringan dan lain-lain gitu ya? Karena
Kalau bisa tidak sampai diberikan penambahan waktu karena waktu ini sudah berjalan sesuai dengan yang sudah diinformasikan di awal ya, hanya 120 menit saja. Nah, di sini adik-adik soalnya ya, misalnya Pak Guru jawab ini, kemudian klik selanjutnya ya, kemudian ini klik selanjutnya dan seterusnya gitu ya adik-adik. Nah, misalnya ada nomor ini yang sulit ya, saya ragu-ragu nih jawabannya apa, saya pikir jawabannya B tapi kayaknya ragu-ragu, bisa adik-adik klik tanda centang di sini ya, ragu-ragu, kemudian selanjutnya, oh yang ini saya juga ragu, kita kasih centang, kemudian kita selanjutnya lagi, ini saya yakin, kemudian klik selanjutnya dan seterusnya gitu adik-adik. Kalau mau lompat ke nomor yang lain bisa klik tombol kotak ini adik-adik ya, kita klik. Nah, di sini misalnya saya mau lompat di nomor 10, bisa klik di nomor 10. Nah, lalu kita tutup. Di sini nomor 10 ya, kita jawab dulu, misalnya ini, kemudian kita klik selanjutnya, dan seterusnya seperti itu adik-adik, sampai di nomor 20 atau nomor 50 ya, dalam soal tes PPDB tadi. Nah, misalnya gini, sudah di nomor akhir, klik, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, ketika adik-adik ada soal yang belum dikerjakan ataupun soal yang masih tertandai ragu-ragu, maka akan ada keterangan peringatan seperti ini gitu ya. Silakan klik OK. Kemudian adik-adik kembali ke nomor yang ditandai ragu-ragu tadi. Oh, ternyata nomor 3 saya tandai ragu-ragu ya. Ini kita hilangin centangnya. Lalu kemudian kita klik selanjutnya. Di sini juga sama, kita hilangin centangnya, baru kita selanjutnya. Nah, begitu seterusnya sampai jawaban kita sudah selesai semua ya, lalu kita akan kumpul. Nah, di sini hati-hati adik-adik. Sebelum adik-adik mengakhiri ujian ini, silahkan dicek dulu seluruh jawabannya. Apakah sudah dikerjakan dengan baik, ataukah benar-benar sudah tidak ada nomor yang dilewati ya. Dalam hal ini kan masih banyak nomor yang dilewati ya, masih banyak sekali nomor yang dilewati. Ini jangan sampai terlewati, yang belum hijau-hijau ini masih belum dijawab gitu ya. Kalau sudah selesai dijawab dia akan hijau seperti ini. Nah, di sini Pak Guru anggap sudah hijau semua ya. Jadi sudah hijau semua, anggap saya sudah hijau semua. Maka Pak Guru akan klik akhiri ujian ya. Jadi klik centang kemudian klik tombol selesai. Nah, di sini adik-adik tidak akan keluar nilai secara otomatis adik-adik ya. Jadi nilai itu akan keluar setelah hari itu dilakukan proses tes akademik PPDB. Jadi tidak akan keluar nilainya secara otomatis. Nanti nilainya akan diinformasikan oleh panitia melalui grup PPDB, yang mana insya Allah adik-adik nilai ini bukan hasil rekayasa panitia ya. Kalau memang adik-adik ingin memastikan, bisa tanya langsung ke panitia untuk mengkonfirmasi apakah nilai ini ada yang diubah ataukah tidak. Tapi yang jelas bisa Pak Guru sampaikan bahwasanya nilai yang adik-adik dapatkan nanti melalui grup WhatsApp itu adalah nilai murni hasil kerja adik-adik semua ya. Perlu diingat adik-adik, untuk mengerjakan CBT ini usahakan mengerjakan secara jujur tanpa adanya proses mencontek ya. Nilai bagus itu memang baik, tapi kalau bisa jujur itu lebih baik adik-adik. Ya, jadi seperti itu yang bisa Pak Guru jelaskan. Semoga dapat membantu adik-adik dalam proses tes seleksi akademik yang akan dilakukan nanti. Ya, semoga sukses dan semoga semuanya dapat diterima di SMPIT maupun SMIT Insa Cendekia Jayapura. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.